Misteri bunyi lonceng di jam 1 malam. Namaku Danu. Bagi banyak orang, menjadi satpam sekolah adalah pekerjaan paling santai. Tapi tidak di SMA Widya Dharma. Sekolah ini adalah bangunan tua peninggalan kolonial yang dikelilingi pohon beringin yang akarnya sudah melilit pagar beton. Malam itu adalah minggu pertamaku menggantikan Pak Darto, satpam senior yang tiba-tiba berhenti tanpa alasan jelas. Dia hanya menitipkan satu pesan padaku. Jangan pernah menjawab jika mendengar suara lonceng di jam 1 malam. Dan jangan pernah membuka gudang di bawah tangga gedung timur. Awalnya aku hanya tertawa, hari gini masih percaya tahayul. Tapi suasana sekolah ini memang beda. Lampu neon yang berkedip-kedip dan lorong yang panjangnya seolah tak berujung mulai memainkan imajinasiku. Malam Selasa Kliwon, gerimis tipis membasahi bumi. Sekitar pukul 23, aku melakukan patroli rutin. Saat melewati laboratorium biologi, aku mendengar suara kursi bergeser. Srek, srek. Aku mengarahkan senter ke dalam. Kosong, hanya deretan kerangka manusia, torso, dan mikroskop yang tertata rapi. Namun saat aku hendak berbalik, senterku menangkap sesuatu. Salah satu manekin kerangka itu posisinya berubah. Tangan kirinya kini menunjuk ke arah jendela. Aku merinding, tapi mencoba rasional. Mungkin karena getaran truk lewat, gumamku. Pukul 00. Aku kembali ke pos jaga. Tiba-tiba, telepon kabel di pos berdering. Suaranya melengking di tengah kesunyian. "Halo?" tanyaku. Hanya ada suara nafas berat di ujung sana. Dan kemudian, suara anak kecil berbisik. "Pak, kuncinya ketinggalan di dalam." Klik. Telepon terputus. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Siapa anak kecil malam-malam begini? Aku kembali membawa senter dan kunci master menuju gedung timur. Saat aku melintasi lorong kelas 12, aku melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Saat aku mendekat, bayangan itu hilang tertutup kabut tipis. Namun bau busuk menyengat memenuhi udara. Disinilah konflik batinku bermulai. Akal sehatku menyuruh lari, tapi tanggung jawab profesi memaksaku tetap di sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara teng, teng, teng. Suara lonceng. Aku melirik jam tangan, tepat pukul 1 pagi. Jantungku berdegup kencang. Aku teringat pesan Pak Darto. Tapi masalahnya, suara lonceng itu berasal dari dalam gudang bawah tangga yang dilarang itu. Dan yang lebih mengerikan, pintu gudang itu terbuka sedikit. Aku memberanikan diri mendekat. Cahaya senterku menyapu ruangan sempit itu. Isinya hanya meja-meja rusak dan tumpukan buku tua. Namun di sudut ruangan, ada sebuah lubang kecil di lantai yang tertutup papan kayu. Aku menggeser papan itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang tahun 1980-an. Foto itu memperlihatkan 3 orang satpam yang berdiri di depan gerbang sekolah. Salah satunya adalah Pak Darto muda. Tapi yang membuat darahku tersirat adalah sosok di tengah foto itu. Wajahnya dicoret merah dan di bawahnya tertulis tumbal ketiga. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup keras. Brak! Aku terkunci di dalam. Suara tawa melengking terdengar dari luar. Sesuatu mulai mencakar-cakar pintu kayu itu dari sisi luar. "Danu, buka Danu, ini Pak Darto." Suara itu terdengar parau, tapi bukan suara manusia. Itu suara yang seperti keluar dari tenggorokan yang penuh dengan pasir. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku seolah terserap oleh dinding-dinding tua ini. Tiba-tiba, suhu di dalam gudang turun drastis. Aku melihat uap keluar dari mulutku. Di depanku, muncul sosok wanita tanpa wajah dengan seragam guru yang robek-robek dengan seragam guru yang robek-robek. Dia menunjuk ke arah foto yang kupegang. Dia tidak menyerangku, hanya menangis. Isakannya terdengar seperti gesekan biola rusak. Dari mulutnya yang tak berlubang, keluar bisikan.
Kami bukan hantu, kami di penjara. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Aku segera berlari keluar, menuju gerbang utama. Aku ingin keluar dari sekolah terkutuk ini. Namun saat aku sampai di gerbang itu tidak ada. Hanya tembok beton tinggi yang mengelilingiku. Sekolah ini telah berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Aku berlari kembali ke pos jaga, berharap menemukan ponselku untuk menelpon polisi. Sesampainya di pos, aku melihat seseorang duduk membelakangiku. "Pak, tolong Pak, ada yang tidak beres dengan sekolah ini," teriakku. Orang itu berbalik perlahan. Aku jatuh lemas. Orang itu adalah diriku sendiri. Dia memakai seragam satpam yang sama, tapi wajahnya terlihat lebih tua 30 tahun, sangat mirip dengan Pak Darto di foto tadi. "Danu, kau terlambat 1 menit. Lonceng itu sudah berbunyi." Aku melirik jam tangan. Aku tidak melihat bayanganku sendiri. Aku hanya melihat ruangan kosong. Saat aku terbangun, matahari sudah terbit. Aku terbangun di lantai gudang bawah tangga. Kepalaku pusing luar biasa. Seorang pria muda berseragam satpam baru mengetuk pintu gudang. "Pak, Bapak satpam senior di sini ya? Saya Danu, satpam baru yang akan menggantikan Bapak." Aku melihat tanganku, keriput. Aku melihat seragamku, lusuh dan tua. Aku meraba wajahku, dan aku bisa merasakan jenggot putih yang panjang. Aku sadar, aku bukan lagi Danu yang muda. Aku telah menjadi Pak Darto yang baru. Aku hanya bisa memberikan kunci master kepadanya dan berbisik dengan suara parau yang bukan milikku. "Jangan pernah menjawab jika mendengar suara lonceng di jam 1 malam, dan jangan pernah buka gudang ini." Aku berjalan keluar gerbang sekolah, namun saat aku melangkah keluar, aku melihat tubuhku sendiri. Danu yang muda sedang berdiri di sana, menatap sekolah dengan penuh harap, seolah-olah dia baru saja tiba untuk hari pertama kerja. Kita terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Siapa yang memulai kutukan ini, dan siapa yang akan mengakhirinya? Selama sekolah itu berdiri, akan selalu ada Danu yang baru untuk menjaga rahasia di bawah tangga.